Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan membahas ada 5 kiat dari Nabi Muhammad SAW untuk menahan amarah yang memuncak pada diri kita. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 134 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazina yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Ayat ini mengingatkan pada sebuah kisah budak dari Ali bin Husain. Ketika itu ia menuangkan air untuk tuannya Ali bin Husain untuk persiapan sholat, yaitu akan melaksanakan wudhu. Tiba-tiba wadah yang digunakan itu jatuh lalu pecah dan melukai tuannya Ali bin Husain. Lantas Ali bin Husain mengangkat kepalanya dan memandang budak wanita itu. Budak itu lantas berkata kepada tuannya, wal kadhiminal ghaidha. Wahai tuan, ciri-ciri penghuni surga itu adalah orang-orang yang menahan amarahnya. Lalu Ali berkata, aku tidak jadi memarahimu. Terus budak itu membacakan lagi, wal afina 'anil nas. Ciri penghuni surga itu adalah memaafkan kesalahan orang lain. Lalu Ali berkata, saya sudah memaafkanmu. Terus budak belian itu membacakan lagi, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Mendengar perkataan dari seorang budak tadi, lalu Ali bin Husain berkata kepada budaknya itu, sekarang engkau menjadi bebas, dari mulai sekarang bukan budak lagi. Itulah barangkali kehebatan seorang budak yang mempunyai ilmu dan berani menyampaikan wasiat kepada tuannya, dan akhirnya tuannya membebaskan dirinya yang tadinya budak menjadi orang yang merdeka. Ini diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ausini qala la taghdab, faraddada miraran qala la taghdab. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an berkata seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berilah aku wasiat, kata orang itu. Lalu beliau Rasulullah menjawab, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulang-ulang permintaannya beberapa kali lagi, meminta untuk diberikan wasiat. Lalu Rasulullah mengatakan dan berulang-ulang, janganlah engkau marah. Hadis riwayat Bukhari, nomor hadis 6116. Selanjutnya ada 5 kiat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menahan amarah yang memuncak,
yang menimpa diri kita. Yang pertama, kata Rasulullah, membaca ta'awud. Ini dijelaskan di dalam salah satu hadis. Inni u'allimu kalimatan law qalaha la dhahaba anhul ladzi yajidu law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim dhahaba anhu ma yajidu. Sesungguhnya aku sudah mengajarkan suatu kalimat. Apabila diucapkan kalimat tersebut, pasti bakal hilang dari kamu perasaan, terutama amarahmu, yang kamu rasakan, yaitu apabila kamu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bakal hilanglah dari kamu segala macam perasaan amarah yang sedang dialami. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazgun fasta'id billah innahu sami'un alim. Dan jika setan datang menggodamu, maka hendaklah kamu berlindung kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar dan juga Maha mengetahui. Quran surat Al-A'raf ayat 200. Yang kedua, apabila rasa amarahmu memuncak, maka kata Rasulullah, hendaklah kamu berdiam. Ini dijelaskan dalam salah satu hadis. Wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Jika salah seorang di antara kalian marah, maka diamlah. Hadis riwayat Ahmad. Dan yang ketiga, hendaklah kalian berganti posisi. Ini pun dijelaskan dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Idza ghadaba ahadukum wa huwa qaimun falyajlis fa in dhahaba anhul ghadabu wa illa falyadtaji. Bila salah satu di antara kalian marah dan pada waktu marah itu sedang berdiri, maka duduklah. Jika marahnya telah hilang, maka sudah cukup. Namun jika tidak lenyap pula marah-marahnya, maka hendaklah kamu berbaring. Hadis riwayat Abu Dawud nomor hadis 4782. Yang keempat, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berwudulah. Innal ghadaba minasyaitoni wa inna syaitana khuliqa minan nari wa inna ma tudfa'un naru bil ma'i. Sesungguhnya amarah itu dari setan, dan setan itu diciptakan dari api. Api akan padam dengan air. Maka Rasulullah menjelaskan lagi dalam hadis tersebut, fa idza ghadiba ahadukum falyatawaddo. Dan hendaklah apabila salah seorang dari kalian marah, hendaknya berwudu. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4789. Yang terakhir, hendaklah kita berdoa yang dikhususkan. Ya Uwais, kuli Allahumma gfirli danbi wa adhib ghaida qalbi wa ajirni minasyaitonir rajim. Wahai Uwais, sebutan kanyaah atau rasa cinta Rasulullah kepada istrinya Siti Aisyah. Berdoalah kamu dengan doa. Ya Allah, semoga Allah mengampuni segala dosaku dan semoga Allah menghilangkan rasa kesal yang ada dalam hati dan lindungilah aku dari segala godaan setan yang terkutuk. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya
Nabi bersabda, la tagdob walakal jannah. Janganlah engkau marah, maka bagimu surga. Dari uraian di atas, maka nampak jelas ada 5 kiat dari Nabi SAW apabila kita marah dan ingin bisa menahan amarah itu. Yang pertama kata Rasulullah, membaca ta'ud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, berdiamlah, tidak berkata apapun. Dan yang ketiga, bergantilah posisi. Apabila kita marah posisi dalam keadaan berdiri, maka hendaklah kita duduk. Apabila dengan cara duduk kita masih marah terus, maka hendaklah kita berbaring. Dan yang keempat, berwudulah. Karena dengan berwudu, insya Allah akan bisa kita menahan rasa amarah itu. Dan apabila masih terasa amarah itu masih tetap ada, maka kata Rasul, hendaklah kalian berdoa dengan doa yang dikhususkan, dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma gfirli dhanbi wa adhib ghaidha qalbi wa ajirni minasyaitonir rajim. Itulah barangkali uraian singkat tentang 5 kiat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa menahan amarah yang memuncak pada diri kita. Mudah-mudahan uraian yang sangat singkat ini ada guna dan manfaatnya, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.